Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang komunikasi dalam organisasi dengan anggota Asifah Salma, Anaba Filda, dan Hayu Riyas. Yang pertama, konsep komunikasi dan peran komunikasi dalam organisasi. Organisasi merupakan suatu kumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama. Anggota organisasi yang bekerja sama saling mendukung sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sehingga komunikasi merupakan salah satu unsur penting dalam organisasi, dengan mana pesan disampaikan dari pengurus ke anggota, begitu pula sebaliknya. Dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan adanya komunikasi organisasi yang mampu mengembangkan sikap anggota untuk merubah pola pikir dan pola perilakunya, sehingga sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian proses dan jenis komunikasi. Proses komunikasi merupakan bagian integral dari perilaku organisasi untuk menjalankan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab pimpinan, staf pimpinan, dan pegawai. Proses komunikasi terdiri dari 3 divisi utama. Mengirimkan pesan melalui saluran ke penerima. Dalam hal ini, pengirim terlebih dahulu mengembangkan ide yang kemudian dapat diproses sebagai pesan. Pesan ini dikirimkan ke penerima. Penerima harus menafsirkan pesan untuk memahami maknanya. Dalam hal interpretasi, konteks pesan harus digunakan untuk mendapatkan maknanya. Kemudian jenis komunikasi. Jenis komunikasi dibagi berdasarkan penyampaian dan perilaku. Yang pertama, komunikasi berdasarkan penyampaiannya dibagi menjadi dua, antara lain komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan maupun tulisan. Komunikasi ini paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang menggunakan isyarat dan tidak menggunakan kata-kata. Kemudian komunikasi berdasarkan perilaku, antara lain yang pertama komunikasi formal, yang kedua komunikasi informal, dan yang ketiga komunikasi nonformal. Selanjutnya, komunikasi organisasional. Komunikasi organisasi adalah proses mengirim dan menerima pesan verbal dan nonverbal yang bijak yang menyampaikan makna dan yang terjadi di dalam sebuah konteks organisasi. Karakteristik komunikasi organisasi memiliki beberapa karakteristik, antara lain yang pertama, interaksi yang dinamis melalui pertukaran makna di antara unit-unit organisasi. Yang kedua, pengaturan hak, kewajiban, tugas, dan wewenang, peran, serta fungsi. Yang ketiga, distribusi kekuasaan. Yang keempat, interdependensi atau saling ketergantungan. Yang kelima, adanya orientasi dan tujuan yang sama. Kemudian perbedaan individu dalam komunikasi. Perbedaan individual pada setiap pribadi anggota halayak secara alamiah dapat diduga akan muncul efek yang bervariasi sesuai dengan perbedaan individual tersebut, tetapi dengan berpegang tetap pada pengaruh variabel-variabel kepribadian, atau yakni menganggap halayak memiliki ciri-ciri kepribadian yang sama. Teori tersebut tetap akan memprediksi keseragaman tanggapan terhadap pesan tertentu. Dengan adanya teori perbedaan individual ini, halayak dapat mempersepsikan sebuah tayangan media serta dapat menyerap pesan-pesan yang disampaikan oleh media tersebut. Kemudian yang terakhir, membangun komunikasi efektif. Spitzberg dan Kupach dalam Rickett dan Stroner tahun 2008 menyatakan bahwa kompetensi komunikasi merupakan kemampuan seorang individu untuk beradaptasi dan berkomunikasi secara efektif dalam segala situasi sosial sepanjang waktu, di mana kemampuan ini mengarah pada kemampuan untuk bertindak yang dipengaruhi motivasi dan pengetahuan yang dimiliki individu. Spitzberg dan
Kupeks menyatakan bahwa terdapat 3 komponen kompetensi komunikasi, yaitu yang pertama motivasi, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan kelompok kami untuk mengerjakan tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.